Selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat. Seperti biasa. Selamat sahabat. Terima kasih. Saya masih dikasih kesempatan untuk pertama kali untuk membawakan firman Tuhan pada sahabat hari yang muda ini, dan saya sangat bersemangat dan sangat senang. Baik, firman Tuhan ataupun renungan ataupun pengalaman hidup yang ingin saya sampaikan kepada jemaat yang ada di pada Tuhan sesuai dengan judul perikop kita pada ayat bersama-sama, yaitu ajakan juru selamat. Ajakan juru selamat apa yang Tuhan inginkan dari kita? Dan saya beri judul belajar percaya kepada Yesus. Belajar percaya kepada Yesus. Pada tahun 2023 saya tamat dari SLA bulan Mei, dan saya melayani di Bergen CPAP mulai dari bulan Oktober sampai Oktober, yaitu 1 tahun. Hidup saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Makanya saya mengambil jurusan teologi. Kalau orang bertanya sampai mengambil jurusan teologi apa alasannya, saya katakan bahwa saya merasa pelayanan itu adalah hal yang paling menyenangkan. Saya bertemu dengan orang baru, saya berbincang dengan orang baru, dan beberapa bulan terakhir belakangan ini saya berkenalan dengan 6 keluarga, 1 Islam, 5 lagi Kristen, dan itu sangat menyenangkan. Saya berbincang dengan berbagai macam dominasi, ada yang KBP, Pentakosta, Katolik, dan bahkan Islam. Mereka sangat menyenangkan dengan berbagai pengalaman yang mereka berikan kepada saya, dan itu menjadi satu hal yang bahagia bahwa berkenalan dengan mereka menjadi pengalaman yang baik bagi saya. Lalu di tahun 2023 kembali, saya ditempatkan di bagian CPAP. Terus saya ditempatkan di tempat agak sedikit pedalaman dengan jalan yang berlubang-lubang, banjir, dan di tempat itu tidak ada air ataupun pump ataupun sandu segala macam. Hanya mengharapkan air hujan saja. Kalau tidak ada air hujan, ya mungkin tidak mandi. Dan di tempat itu juga tempat yang sangat asik, karena sekitar 2 kilo lagi itu sudah pantai lepas. Kalau mau menyeberang ke sana itu nyampe di Malaysia. Jadi kalau lalu saya ditempatkan di satu tempat rumah yang dikatakan rumah itu sebenarnya tempat penggilingan padi di waktu itu. Dan rumah itu sudah hampir kosong 10-15 tahun. Jadi tempat itu, rumah itu sangat besar, 10 kali 25 kalau tidak salah rumah itu. Punya kamar yang banyak dan ruang tamu itu seperti lapangan futsal, sangat besar sekali. Rumah itu seperti rumah hantu, karena rumahnya masih kayu. Tapi saya sangat bersyukur bahwa di tempat itu saya juga mendapatkan pengalaman. Hal yang saya ingin bagikan pada suatu malam saat saya tidur, saya mendapatkan sesuatu hal yang tidak ditakdirkan kepada saya. Nah, pada malam karena saya suka tidur itu lampu mati. Nah, sekitar jam 1 ke jam 2 ada terdengar bunyi di dekat tempat tidur saya, dekat colokan, bunyi karpet yang seperti dipukul-pukul. Gitu kan? Karena karpetnya karpet yang karpet zaman dahulu, pokoknya yang dipukul itu bunyi. Saya lupa apa karena saya katakan apa nih yang bunyi? Oke, saya dari HP saya lihat masih satu. Oke, saya letakkan lagi. Bunyi lagi. Apa sih ini enggak? Oke, jadi masih setengah jam yang lalu juga. Ya betul ini. Saya hidup dalam itu. Ternyata di samping HP saya, di samping colokan sudah berdiri ular. Ular di tempat itu ada namanya ular bakau, karena tembus daerah itu sungai bakau daerahnya. Dan ular yang paling berbahaya di tempat itu adalah ular bakau. Panjang cuma sebesar kepalanya sebesar ibu jari saya.
tapi panjangnya cuma 2 jengkal. Dan saat bunyi, saya langsung lompat kaget sekali. Persis di HP saya, hanya tinggal sedikit, tinggal matok saya. Dan saya langsung kaget, tiba-tiba emosi saya tinggi. Saya ambil tas aku atau apa, saya tunggu sampai saya bunuh. Baru saya lepas. Saya bilang, wah terima kasih Tuhan. Hal yang tidak ditakdirkan untuk saya, ternyata Tuhan hindarkan gitu. Benar-benar 2 kali saya mengambil HP, saya tidak dipatok gitu kan. Wah saya luar biasa. Dari situ saya selalu belajar percaya kepada Tuhan bahwa apa yang ditakdirkan untuk saya akan untuk saya. Kalau apa yang tidak ditakdirkan untuk saya, maka itu tidak akan untuk saya. Dari situ saya belajar percaya kepada Yesus setiap hari. Dan itu ajakan saya untuk kita semua. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan setiap hari. Mungkin ayat bagian ayat kesukaan saya dikatakan Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan. Ini menjadi satu-satu ayat favorit saya dalam hidup saya. Banyak orang yang mengatakan apa yang kamu pendeta? Gak ada untungnya, gak ada uangnya, gak bakalan bisa menjadi kaya. Saya katakan kalau saya ingin menjadi kaya, saya gak akan menjadi pendeta. Hal yang saya ambil adalah karena saya sangat menyukai pelayanan, bertemu dengan orang baru, bertemu dengan sanak saudara yang berbeda dominasi yang lain. Lalu dalam Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengalir bumi. Nah, saya dibaptis pada tahun 2016 atau 2017 kalau tidak salah. Saat saya dibaptis, saya hanya dibaptis gitu aja. Mungkin sudah banyak kasus-kasus yang kita dengar. Saya hanya dibaptis begitu saja. Tidak ada percaya kepada Yesus, bukan tidak percaya kepada Yesus, tapi seperti ya ikut-ikutan saja dibaptisnya. Saya tidak diajari, saya ingat sekali saya tidak diajari sama sekali. Mau dibaptis enggak? Gitu. Bapak sudah tawarin, ya sudah, karena orang tua sudah dibaptis, sudah saya ikutan. Dan pada akhirnya saya tidak diikutinya. 2 tahun saya keluar dari rumah, saya pergaulan bebas. Saya tidak narkoba, tapi saya minum pil ekstasis gitu yang penenang. Lalu saya minum, saya tidur jam 5 pagi itu sudah main warnet. Jam 7-nya saya harus bekerja lagi jadi connect supir di sana. Setiap hari itu saja yang saya kerjakan. Lalu pada suatu hari bapak saya sakit. Dia sakit TBC. Akhirnya mama datang kepada saya pulang. Bapakku sudah sangat menginginkan saya. Akhirnya saya pulang. Di situ saya menyadari beberapa hal bahwa ada Tuhan di sini. Ada Tuhan yang memelihara. Dari situ saya mulai mengubah hidup saya. Yang awalnya saya dikasih jadwal untuk ayat TV, saya datang terlambat. Saat saya dikasih bacaan misionnya saya tinggalkan di gereja supaya bisa saya terlambat, supaya tidak terganggu ke dalam ibadah itu. Begitulah dan pada akhirnya saya mulai berubah hidup saya. Saya mengubah pola pikir saya, apa yang mau saya lakukan. Umur saya sudah hampir mencapai 20 dan saya belum jadi apa-apa. Bahkan tamat sekolah pun saya enggak. Disuruh membaca Alkitab pun saya enggak paham. Saya seperti enggak bisa baca Alkitab. Tapi saya mulai dari sakit bapak saya itu saya mulai melihat kok anak-anak penduduk yang masih kelas 6 SD sudah bisa berpikir di sahabat juga. Saya yang sudah 20 tahunan tidak bisa apa-apa. Tapi dari situ saya mulai belajar. Saya dikasih nasihat begini. Kuliahlah, ambil paket C supaya kalau bisa kuliah hanya 2 jurusan contoh sama begini segala macam. Akhirnya saya mulai melayani Tuhan. Saya diangkat karena saya aktif di kepemudaan.
saya diangkat menjadi direktur, pathfinder, diangkat jadi ketua PA dan segala macamnya. Dan akhirnya saya memutuskan, ternyata jalan hidup saya adalah untuk melayani. Tapi saya tidak bisa berkata-kata. Saya hanya katakan kepada Tuhan, bimbing saya. Saya tidak punya kemampuan untuk berkata-kata, saya tidak punya kemampuan untuk berbicara lantang kepada teman-teman atau segala macam. Saya tidak bisa. Karena saya orang yang dari keluarga yang dominannya Kristen, HKBP, yang keluarganya itu hancur berantakan. Bapak mama saya bercerai, tidak ada perceraian kalau orang Batak, tapi bisa. Dan kami kalau teratur, tidak ada yang mengajari, tidak ada segala macam. Saya hanya mengurus adik saya seperti itu. Lalu dari situlah saya belajar bahwa bagaimana caranya kita mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dapat dilakukan dengan membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan. Dengan begitu kita dapat lebih memahami apa yang dikehendaki Tuhan atau lebih memahami pengenalan kita kepada Tuhan. Saya ambil satu contoh. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang seperti contohnya kepada Bapak Pandian. Saya bagaimana mengenal Bapak Pandian kalau saya tidak berbicara kepadanya? Saya tidak mencoba untuk mendekat kepadanya. Saya tidak akan mengenal beliau. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan bahwa kita tahu siapa Tuhan kita. Bagaimana sifat Tuhan kita, bagaimana Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Baru kita tahu kalau kita semakin dekat kepada Tuhan. Begitulah kita caranya mengenal Tuhan. Membaca Alkitab, di dalam Alkitab berdeskripsikan begitu luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan nyawanya pun saja diserahkan kepada siapa? Kepada kita. Tetapi yang terjadi sekarang adalah kita menerima ataupun mendapatkan kegagalan. Kegagalan kita adalah kita seringkali gagal mempercayai, lupa Allah karena kita tidak mengenalnya. Kita tidak bisa mempercayai orang asing, tapi hanya orang yang sudah kita kenal baik. Allah tidak membuat dirinya susah ditemukan dan cari. Kita tidak bisa mempercayai orang asing. Tentunya tunggu kita kenal dulu baru kita bisa percaya. Begitu juga dengan Tuhan. Tunggu kita kenal Tuhan, tunggu kita tidak asing lagi dengan Tuhan, baru kita bisa benar-benar mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan susah mengenalkan dirinya kepada kita? Tidak. Kita hanya tinggal membuka Alkitab kita baca kelahiran Yesus, tentang betapa ajaibnya Yesus, tentang betapa baiknya Yesus. Tidak akan tapi kita terkadang sering disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita yang sangat super sibuk. Bahkan menempatkan diri 1 jam saja untuk Tuhan mungkin sangat sulit kepada kita. Sangat sulit sekali. Oke, next. Kita harus terus belajar percaya kepada Yesus. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini. Kita bisa ambil dari kisah Abraham. Bagaimana Abraham disuruh ke suatu tempat yang tidak diketahui sama sekali. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia percaya kepada Yesus. Lalu slide selanjutnya, bagaimana Yesus menjamin kemenangan Daud. Kita tahu lawannya adalah Goliat. Goliat itu sangat besar, bangsa yang besar dengan pasukan yang beribu-ribu. Tetapi Yesus apa? Yesus menjamin kemenangan Daud bagi Daud yang kecil. Lalu dalam Matius 11 ayat 29 katakan, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kebenaran. Tuhan mengajak kita untuk aku ini loh lemah lembut, aku ini baik sekali, aku ini sudah menyiapkan tempat yang terbaik pada. Mari datang kepada segala beban, permasalahan, pencobaan yang kau alami datang kepada Tuhan begitu baik kepada kita, datang kepada kita. Oke, next. Nah, di dalam pelayanan saya
saya itu jalannya sangat, saya sudah katakan tadi, jalannya sangat susah. Saya melayani di 3 tempat, satu pusat yaitu Gereja School Meeting, lalu 2 cabang. Satu cabang yang paling jauh itu adalah memakan perjalanan hampir 8 jam perjalanan. Jadi apalagi saat hujan, motor saya itu awalnya bersih, bisa nanti satu tempat bersih, kena air lagi, kena becek lagi tanah liat, berubah warna setiap melewati tempat. Tetapi saya katakan kembali bahwa saya sangat menikmati pelayanan ini. Saya berangkat dari rumah, dari tempat saya itu jam 6 pagi, lalu menuju ke tempat lain, dan kebetulan saya mempunyai teman-teman yang luar biasa. Bapak Ibu di sana ada 2 keluarga yang sangat senang untuk pelayanan, dan ada 1 anak muda. Jadi kami 4 motor selalu berjalan bersama untuk tempat pelayanan itu. Nah, suatu ketika adalah acara yang sangat luar biasa, yaitu perkumpulan listrik. Saya berpikir bagaimana caranya yang paling jauh di sana bisa mengikuti listrik itu. Kebetulan ada abang saya di situ. Bang, bilang, gimana kalau kita jemput mereka? Kita berangkat malam dari tempat ini supaya tidak telat di sana. Kita berangkat dari sana, habis vesper kita berangkat dari rumah ke rumah. Oh ya udah gak apa-apa. Akhirnya kami berangkat dari jam 9 malam, nyampe di tempat bapak, tempat KPN juga jam 1 atau setengah 2 malam. Akhirnya kami tidur. Lalu jam 5 pagi kami berangkat lagi ke satu tempat lagi. Nyampe kami jam 7 atau jam 8 pagi. Baru lagi kami berangkat dari situ ke tempat perkumpulan distrik itu. Akhirnya kami tidak telat, nyampe pas jam 9 kami nyampe jam 9. Tetapi sebelum itu adalah abang saya ini katakan, pendeta, saya tidak punya uang untuk beli bensin, ya, kan? Saya pun hanya memegang, dan kebetulan itu seminggu sebelum gajian. Saya katakan, udah bang, aku yang menanggung bensinnya, santai aja bang. Walaupun dalam hati saya sisa duit itu kalau tidak salah 200 atau 300 ribu lagi. Memang kalau sesuai perjalanan itu bakalan kurang. Tapi saya katakan, tenang bang, ada uang itu. Walaupun dalam hati saya, ngomong Tuhan. Oke, akhirnya kami jalan habis itu sampai 150 ribu sampai 200 ribu bensin sudah habis. Tetapi hal yang paling ajaib adalah kami tidak punya untuk balik lagi, itu tidak ada bensin lagi. Duit hanya tinggal 50 ribu. Tetapi dari sini saya belajar percaya kepada Yesus, yaitu belajar berkorban dalam kehidupan supaya kita akan terus bersukacita melihat kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Setelah kami mau pulang, kami sudah pulang. Ada 1, 2, 3 ibu atau bapak itu saya lupa menyalahkan saya. Saya tidak tahu itu salah apa, yang penting salah, bukan salah. Entah itu kertas apa amplop, saya tidak tahu, saya masukkan. Ya, makasih. Dan setelah itu kami mau ke bensin, saya tidak tahu itu duit berapa, entah itu apa dikasih. Dan saya buka, ternyata duit itu 4 kali lipat dari apa yang saya kasih kepada Tuhan tadi. Wah, Tuhan, Tuhan, gitu. Padahal saya sudah berpikir, ya sudah, seminggu lagi mungkin bisa makan di rumah jemaat, gitu kan. Saya hanya bilang berharap sama Tuhan, kasihlah bensin kepada saya untuk saya boleh pulang sampai ke rumah. Ternyata berkat Tuhan itu, dari situ saya belajar berkali-kali lipat, 4 kali lipat dari yang saya keluarkan. Lalu next selanjutnya, belajar dari Tuhan, belajar menyelaraskan kehidupan Anda dengan Tuhan. Pertimbangkanlah cara hidup dari firman Tuhan. Kita dapat melihat bahwa merefleksikan diri sendiri sangat diperlukan untuk jalan masuk kehidupan kita melalui refleksi itu. Kita harus melihat diri kita dulu. Tadi ada satu pertanyaan kepada kami di kelas, bagaimana cara kita bisa melihat Tuhan kalau Tuhan itu marah sama kita? Bagaimana caranya?
Kadang-kadang saya tidak bisa menjawab itu, karena itu tergantung pribadi masing-masing. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kalau saya secara pribadi, bagaimana Tuhan mengukur saya, pasti dengan masalah-masalah yang akan Tuhan berikan kepada saya. Walaupun masalah yang diberikan itu tidak melebihi apa kemampuan saya. Lalu coba kita cermin dalam kehidupan kita, apa yang salah dalam kehidupan kita? Apakah doa-doa kita tidak dijawab karena apa? Cerminlah kita. Kenapa doa kita tidak dijawab? Mari kita belajar dari belajar setiap hari untuk selalu percaya kepada Yesus. Satu kisah terakhir yang saya bagikan adalah Gideon. Bagaimana Gideon ini seperti dibuat Tuhan frustasi atau putus asa. Hari demi hari pasukannya dikurangi terus sama Tuhan. Kurangi segini, sampai sangat kecil sekali. Sampai dia bertanya-tanya, Tuhan bagaimana ini? Pasukan saya yang kecil ini bagaimana bisa menghadapi bangsa yang besar? Tapi kembali lagi Tuhan menjamin kemenangan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam Keluaran 14 dan 15 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Next, saya ingin berbagi sedikit hal yang paling saya alami beberapa bulan belakangan ini. Tapi saya berkata ini bukan untuk dikasihani, bukan untuk merasa diri bagaimana, tapi bukan, yang paling penting bukan untuk dikasihani. Tapi saya berbagi ini untuk kita boleh berpikir kembali bagaimana Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan. Beberapa bulan ini saya sangat banyak sekali ditimpa permasalahan, bukan dari luar, tapi yang paling keras itu dari dalam, terkhusus dari keluarga saya. Banyak sekali permasalahan yang harus dipikirkan. Kebetulan saya anak pertama dan anak pertama ini adalah anak yang harus menjadi tongkat yang harus benar-benar keras yang tidak akan tumbang. Dan beberapa bulan ini saya berpikir untuk sangat ingin menyerah. Sangat ingin menyerah. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya tidak sanggup banget. Benar-benar tidak sanggup dan saya ingin menyerah kepada Tuhan. Saya ingin keluar ke Tuhan. Tapi yang anehnya dan tidak tahunya adalah sampai saat ini saya tidak menyerah. Karena saya ingin benar-benar sangat ingin menyerah. Bagaimana adik saya menikah dengan orang Islam, lalu adik saya nomor 2 dia sudah sampai tingkat 3, akhirnya keluar dari kuliahnya, dia nggak mau kuliah lagi. Padahal kami dari notabene keluarga yang sangat menengah ke bawah, untuk makan aja pun sudah luar biasa didapat. Tapi puji Tuhan ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, dia boleh kuliah walaupun gali lubang, tapi dia keluar dari kuliahnya pas sudah semester 6, hanya tidak 1 tahun lagi. Itu benar-benar pukulan berat bagi saya. Sudah adik saya nomor 3 dan sekarang adik saya nomor 2 lagi. Lalu ditambah lagi baru dengar kabar dari mama, anak saya ngobrol sama mama bahwa bapak saya sudah 2 bulan tidak ke gereja. Saya menghela nafas. Mama saya bercerita, memang saya tidak punya apapun saya tidak bilang Tuhan kenapa begini tidak. Saya tidak berkata sedikit pun seperti itu sama Tuhan. Saya cuma hanya menarik waktu saya. Kenapa Tuhan? Hanya diam, mama saya jawab sambil cerita, saya hanya mendengarkan. Saya tidak bisa berkata-kata, bahkan saya tidak bisa mengasih semangat untuk mama saya pun saya tidak bisa. Saya hanya bilang kepada diri saya ingin menyerah sekali. Benar-benar Tuhan kayaknya sampai ke sinilah begitu. Sampai ke sinilah. Tapi saya kembali ke ayat ini saya Amsal 23 ayat 18 mengatakan masa depan Alex masih ada. Masih sangat ada. Dan Tuhan berharap saya selalu harus belajar percaya kepada Tuhan. Karena harapan dan doa
saya masih akan dijawab Tuhan mungkin di masa depan. Saya sangat-sangat kecewa sekali saat tadi saya keluar dari sekolah kuliahnya itu kan padahal saya juga bilang aman-aman bahwa saat dia tamat saya akan pulang, kami akan berfoto berempat, saya akan buat bikin rumah. Hanya sesimpel itu cita-cita saya gitu, hanya sesimpel itu kebahagiaan saya, tapi kok nggak bisa gitu, benar-benar ingin menyerah kepada Tuhan. Tetapi kembali ayat itu lagi mengingatkan saya kembali lagi, dan saya hanya katakan kepada Tuhan, berikan saya kekuatan. Hanya itu saja, berikan saya kekuatan kepada saya, boleh saya menjalani. Boleh nih? Karena memiliki iman berarti mengubah pola pikir dan menyadari bahwa Anda tidak dapat mengandalkan segalanya dalam kehidupan sehari-hari. Luangkan waktu untuk berdoa dan meminta petunjuk Tuhan, dan marilah kita terus belajar percaya kepada Tuhan. Dari pengalaman kehidupan saya dari tahun 2003 sampai tahun 2025 ini, bahkan sampai tahun yang akan datang, saya mengajak kita semua, mari kita selalu belajar setiap hari untuk boleh percaya kepada Tuhan. Belajar cobaan, permasalahan, hal yang sangat sering terus menekan kita, tapi percayalah, Tuhan masih terus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh melalui percobaan atau permasalahan. Oke, terakhir kesimpulan yang boleh saya bawakan ada 4 hal. Yang pertama adalah jangan pernah menyerah untuk selalu percaya